Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Mahatma Gandhi, karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari seri buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Tanggal 30 Januari 1948 adalah hari yang biasa bagi Mahatma Gandhi, tenang tetapi juga sibuk. Tenang sebab tiap hari Gandhi bersaat teduh dan menyanyikan lagu kesayangannya, yaitu When I Survey the Wondrous Cross. Terjemahan Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku. Tetapi juga sibuk sebab ratusan juta orang meletakkan harapan di pundak Gandhi untuk mendamaikan kerusuhan agama. Dengan tubuh tinggal kulit pembalut tulang, dalam usia 78 tahun, Gandhi tiap hari sibuk mengupayakan perdamaian. Lalu pada hari itu terjadilah tragedi berikut. Pada malam itu, dalam pertemuan doa untuk perdamaian, Gandhi ditembak mati oleh seorang pengganggunya sendiri yang kecewa karena Gandhi dianggap terlalu toleran. Gandhi lahir dan meninggal dunia sebagai seorang pemeluk agama Hindu. Namun sebenarnya ia hidup sebagai pengikut Kristus. Di dinding kamarnya ada gambar Yesus dengan teks Christ is our peace. Tiap hari Gandhi merenungkan ucapan Yesus kata demi kata. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali Gandhi bertukar pikiran dengan pemikir-pemikir Kristen. Bahkan selama 2 tahun Gandhi surat menyurat dengan teolog Leo Tolstoy dari Rusia. Gandhi begitu terpikat oleh diri Yesus dalam khotbah di bukit. Diri Yesus itu menjadi dorongan dan ilham bagi Gandhi untuk mengupayakan perdamaian dalam kerusuhan agama yang terjadi antara kelompok Hindu dan kelompok Islam. Kerusuhan yang menyedihkan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Orang saling membunuh, orang saling bakar tempat ibadah dan rumah tinggal. Ratusan ribu orang tewas. Pada tahun 1947, negara dan bangsa yang satu terpaksa dibagi menjadi 2, India dan Pakistan. Kemudian dari Pakistan terpecah lagi menjadi Bangladesh. 15 juta orang tercabut dari kampung halamannya dan terpaksa mengungsi. Orang Hindu pindah ke wilayah yang menjadi India, dan orang Islam pindah ke wilayah yang menjadi Pakistan. Tetapi pembagian wilayah ini tidak menyelesaikan persoalan. Kebencian semakin menyala. Perhatikan terus berlangsung. Korban terus berjatuhan. Penderitaan dan kelaparan semakin meluas. Oleh karena itu, Gandhi terus mengupayakan perdamaian. Gandhi meneduhkan dan melunakkan hati kedua pihak. Tetapi kubu yang fanatik di kedua belah pihak
menghalangi upaya perdamaian. Akar kerusuhan ini adalah fanatisme agama. Gandhi sendiri adalah pemeluk agama Hindu yang saleh. Namun ia bisa menghargai agama lain dan bergaul dengan pemeluk agama lain. Gandhi berkata, dosa maut adalah beragama tanpa toleransi, seperti kaya tanpa kerja atau berkuasa tanpa hati nurani. Ia juga berkata, saya beribadah kepada Allah orang Hindu, yang juga adalah Allah orang Islam, orang Kristen, orang Sikh, dan orang Yahudi. Di akhirat tidak ada perbedaan agama. Di depan Allah semua orang sama. Tidak ada Hindu, Muslim, Kristen, Sikh, atau Yahudi. Pengalaman dan pergaulan yang luas membuat Gandhi berpandangan luas. Ia lahir di India, bersekolah di Inggris, bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan, dan kembali ke India sebagai pemimpin gerakan nasionalisme. Ajaran tentang satyagraha dan ahimsa membuat Gandhi menjadi lambang hati nurani manusia di seluruh dunia. Satya yang ada berarti kebenaran. Graha berarti memegang teguh. Satyagraha adalah pedoman hidup yang berpegang pada kebenaran, kasih, dan kejujuran. Satyagraha adalah hidup yang bersih dan kecurangan, kepalsuan, dan kejahatan. Ahimsa berarti tanpa kekerasan. Ahimsa adalah pedoman memperjuangkan sesuatu tanpa kekerasan, kebencian, dan pemaksaan. Di Nuwakali, Gandhi mengaku, saya diilhami oleh khotbah di bukit yang diucapkan Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Diri Yesus begitu menyentuh hati Gandhi. Pernah Gandhi bertanya kepada perawatnya, apa kamu bisa menyanyikan When I Survey the Wondrous Cross? Itu nyanyian yang berakhir dengan Love so amazing, so divine, demands my soul, my love, my all. Kalau Gandhi begitu dijiwai oleh Kristus, mengapa dia tidak menjadi Kristen? Di depan pertemuan pemuda Kristen di Colombo, Gandhi menjawab, seandainya yang saya lihat hanya khotbah di bukit, tanpa ragu-ragu saya mengaku diri Kristen, tetapi sungguh sayang apa yang saya lihat dalam agama Kristen justru sering merupakan ingkaran dari khotbah di bukit. Gandhi bukan pemeluk agama Kristen, namun gaya hidupnya lebih Kristiani daripada orang Kristen. Ia hidup seperti Yesus, sederhana, jujur, dan damai. Hidupnya merupakan bakti kepada Allah dan umat manusia. Stanley Jones, seorang misioneri yang merupakan sahabat Gandhi, menulis, seorang yang menyerupai Kristus adalah justru bukan seorang Kristen. K. George, seorang pemikir gereja India, menulis buku berjudul Gandhi's Challenge to Christianity, dan di hadapan pertamanya tertulis bahwa buku ini dipersembahkan kepada Muhammad Gandhi yang membuat Yesus serta perannya menjadi nyata bagi saya. Pada pukul 4 sore hari Jumat tanggal 30 Januari yang naas itu,
Sebelum ia dipapa berjalan ke tempat pertemuan doa, Gandhi makan seperti biasa. Ia makan hanya sekali sehari. Makanannya selalu sederhana. Inilah santapannya yang terakhir: semangkok susu kambing, sayuran rebus, sayuran mentah, bubur alo atau dari daun lidah buaya, campur jahe dan jeruk nipis. Sesudah itu ia makan jeruk. Lama ia berdiam diri dan menunduk. Pelan-pelan ia bernyanyi, memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Andaikan jagat milikku dan kuserahkan kepadanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami banyak belajar tentang biografi dari Mahatma Gandhi. Biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada. Amin. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus.